Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda di rumah saja dengarkan radio tanggap bencana di frekuensi FM 101,8 dan 92,4 MHz. Dan sebelum kami terima penelpon, ini ada yang menanyakan Pak Gubernur terkait dengan kalaupun pemerintah sudah mulai menaikkan status siaga bencana di Provinsi Gorontalo, ini kan berarti dalam aturan itu kan pemerintah harus menjamin masyarakat itu sendiri, baik dari jaring pengaman sosial ataupun seperti apa Pak Gubernur. Nah, bagaimana dengan masyarakat di Provinsi Gorontalo Pak Gubernur? Apakah sudah dipikirkan oleh pemerintah provinsi? Silakan Pak. Ya, banyak juga, terima kasih Pak Ustadz Bahmid. Banyak juga masyarakat menanyakan kepada kami, bahkan mengusulkan, Pak Gubernur kenapa statusnya tidak saja PSBB? Tidak ini segala macam, tidak semudah dan tidak segampang itu. Kita harus mengikuti regulasi atau aturan yang ada. Yang berikutnya, kalau PSBB, kayaknya sebagian kita sudah laksanakan. Contohnya, kerja dari rumah, sekolah dari rumah, sudah banyak karyawan dirumahkan dari hotel-hotel, dari usaha-usaha. Itu sudah sebagian daripada PSBB. Menjaga perbatasan dari wilayah Tolinggula, Tinggola, Melemi, Monosipat, sama Tauda kita sudah lakukan, darat juga. Laut juga kita sudah lakukan. Tinggal bagaimana kajian-kajian dari teman-teman kabupaten kota dan Forkopimda kita tunggu. Yang berikutnya dampaknya, termasuk dampaknya. Dampaknya seperti Pak Ustadz Bahmid, pemerintah tidak akan sanggup untuk memberikan makan satu hari 3 kali kepada masyarakat terdampak ini sampai bertahun-tahun, tidak sanggup. Nah, ini ada langkah-langkah dan alhamdulillah kami sudah sisihkan anggaran di studio DPRD, baik perjalanan dinas, uang makan minum, rapat-rapat, semua kami sudah sisihkan dapat 78 miliar. Kabupaten kota juga begitu. Ini kami masih menyisihkan lagi karena perintah dari Menteri Keuangan dan Kemendagri serta Pak Presiden. Bahkan kalau ada daerah yang tidak menyisihkan atau refocusing daripada anggaran, ini akan dipotong langsung. Contohnya pemerintah Provinsi Gorontalo setelah dilihat APBD-nya sekian dan tidak ada anggaran untuk masalah COVID-19 ini atau Corona, itu langsung dipotong langsung. Jadi mereka nggak main-main. Sekarang ada uang kurang lebih 405,1 triliun digelontorkan untuk jaring pengaman sosial, sektor kesehatan dan lain-lain. Saya setuju dengan Pak Bahmid tadi. Tugas kesehatan ini juga manusia dan paling banyak. Dan ini harus coba kita lihatlah kepada masyarakat. Daerah-daerah yang maju, negara yang maju saja terpapar begitu banyak. Amerika, Italia, Jepang, Korea, Cina. Tapi kok kita yang minim fasilitas termasuk Jakarta, coba lihat Jakarta. Begitu banyak orang pintar, dokter-dokter ahlinya, rumah sakit pemerintah maupun swasta. Toh, kelabakan juga mereka. Apalagi Gorontalo. Gorontalo ini yang sangat minim. Rumah sakit rujukannya hanya 1. Yaitu Alisabu, dokter ahli paru cuma 2. Ruangannya sangat terbatas. APD-nya kita udah pesan kiri kanan juga sangat terbatas. Kok masih ada masyarakat yang tidak yakin? Ini corona ini kata Pak Kapolda, ini bukan musuh yang kita bisa lihat. Dan mereka tidak takut pistol, tidak takut senjata. Yang mau ditembak juga di mana, nggak kelihatan. Dari mana, kapan dia berada. Dan nggak pilih kasih, nggak pilih bulu. Mau ke anak kecil, besar, tua, muda, kaya, miskin, pejabat. Begitu tertular sudah selesai. Apalagi sangat bahayanya itu Pak Ustadz. Begitu dia dinyatakan positif, tidak ada boleh satu keluarga pun yang bisa nengok. Sampai ke pemakaman. Doa pun tidak boleh. Jarak dekat, apalagi mau tahlil dia mau mulamingo. Ini yang coba kita sadarkanlah kepada masyarakat. Kami ini sudah cukup. Untuk mengantisipasi jaring pengaman sosial, seperti yang saya sudah katakan tadi, sudah kita minta kepada kabupaten kota. Untuk memberikan datanya, contohnya, tukang bentor berapa orang di kabupaten. Dari 24.000 orang tukang bentor, Bone Bolang sampai Pukata berapa. Apa yang kami sudah siapkan semua, termasuk anggarannya. Pembagian anggarannya pun kami sudah bagi sepakati 60% dari provinsi, 40% kabupaten kota. Mudah-mudahan sebelum tanggal 15 surat dari kabupaten kota sudah ada, kami segera realisasikan secara sesuai juknis, uangnya kita transfer ke daerah dan daerah yang mengadakan. Jangan kita lagi untuk menghindari pengumpulan. Contohnya di desa Biau, Kelurahan Biau contohnya, di sana ada 1.000 orang yang terpapar.
dari tukang cuci, tukang bentor, dan di rumah segala macam. Itu 600 orang biaya langsung dari pemerintah provinsi lewat Kota Gorontalo. 40% dibiayai oleh Kota Gorontalo. Itu ada juknisnya semua dan sudah disetujui oleh DPRD. Jadi ini upaya-upaya kami Pak, sekarang tinggal tadi Pak Ustadz, sudah sangat jelas, bukan ngarang-ngarang ini, dasar hukumnya ada. Ada yang mengatakan Pak Ustadz, jadi corona mau pakai betih. Ya Allah subhanallah. Sudah begitu yakinnya kita. Istiqlal saja masjid yang termegah di Asia Tenggara sudah tutup untuk sholat Jumat. Di Mekah pun, di Ka'bah pun sudah sangat sepi, sudah dilarang masuk ke sana, masih kita nggak yakin. Ini yang tercobalah saya ini kadang-kadang sudah habis pikir untuk menyadarkan masyarakat. Mungkin ada tambahan dari Pak Sekda sebagai Ketua TAPD, berapa anggaran kita siapkan untuk apa saja. Tim anggaran pemerintah daerah, silakan Pak Sekda dan Pak Budi menambahkan untuk anggaran persiapan jaring pengaman sosial menghadapi COVID. Ini Pak Sekda baru rapat, kami juga libur rapat. Kemarin kami dari siang sampai sore rapat di posko, membahas anggaran hampir tiap hari sekarang, nggak kurang dari 30 sampai 40 juta. Kami keluarkan untuk biaya makan dan lain-lain, itu tiap hari. Silakan Pak Sekda. Iya, dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih mendengarkan Radio Tanggap Bencana RRI Gorontalo. Silakan Pak Sekda. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Radio RRI di mana saja berada. Tadi sudah disampaikan terkait dengan dukungan anggaran. Bapak Gubernur sangat konsen tadi disampaikan dan kita sudah ajukan sesuai prosedur ke DPR. Tadi juga Pak Ketua DPR sudah sampaikan bahwasanya dukungannya sudah jalan, sudah disetujui. Dan tadi disampaikan Pak Gubernur bahwa total yang digeser kemarin itu kita kurang lebih 70 miliar lebih. Tetapi ada beberapa anggaran yang memang sebenarnya sudah tersedia untuk itu. Jadi kemarin yang kita sampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri di total anggaran Pak Gubernur dari para pimpinan SKPD atau di OPD masing-masing itu kita sisir kemarin, ternyata yang terakhir yang disetujui untuk jaring pengaman sosial itu ditambah dengan untuk perikanan kemarin jadi kurang lebih kita sudah 89 miliar Pak Gubernur. Itu yang pertama. Yang kedua tadi Pak Gubernur sudah sampaikan tetap kita sisir untuk standby anggaran itu diperintah oleh Bapak Gubernur untuk menyiapkan lagi kurang lebih 75 miliar. Jadi dari 70 sekian kemarin tambah 5 miliar lagi, tentunya kita harus menyiapkan kurang lebih 150 miliar total. Bapak Gubernur, para pemirsa Radio RRI di mana saja berada, kami sampaikan bahwa sebagaimana dukungan anggaran untuk mendukung tadi sudah disampaikan kebijakan sudah 2. Kebijakan pertama yaitu adalah pencegahan. Kebijakan yang kedua ini sudah penanganan. Jadi tadi disampaikan kalau dukungan anggaran kalau kita rata-ratakan itu hampir kurang lebih sekarang ini kurang lebih hampir 150 juta per hari. Itu kurang lebih, jadi bisa diperkalikan kalau kira-kira ini berjalannya waktu. Luar biasa pengeluaran anggaran yang harus didukung untuk pencegahan dan penanganan coronavirus ini. Juga kami sampaikan yang terakhir Bapak Gubernur bahwa tadi benar Pak Gubernur katakan sependapat dengan Pak Ustadz Mahmid bahwa ini benar-benar masyarakat harus menyadari bahwa tidak cukup untuk pemerintah saja dan para aparat yang menangani ini, tapi yang paling utama sebenarnya kami sampaikan bahwa dukungan masyarakat sangat kami butuhkan. Kira-kira itu Pak Gubernur yang kami sampaikan, pemirsa Radio RRI Gorontalo dimanapun berada. Terima kasih. Iya, baik. Ke Pak Budi terkait dengan dari masyarakat yang di Provinsi Gorontalo yang tercover pada ataupun yang difokuskan
pada jaring pengaman sosial ini seperti apa Pak Budi? Masyarakat yang kategori apa saja Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Gub, Forkompinda, Pak Sekda, pemirsa atau pendengar RRI. Jadi kalau kita itu di awal mempersiapkan kurang lebih 53.400 keluarga penerima manfaat. Ini dari data terpadu kesejahteraan sosial yang kita miliki di provinsi. Namun kami terus berkoordinasi dengan kabupaten kota, khususnya TAPD dan Dinas Sosial Kabupaten Kota. Karena kita sesuai arahan Pak Gub, kita akan mengcover masyarakat yang terdampak walaupun misalnya dia belum termasuk di dalam DTKS. Nah, inilah kenapa kemudian kita sedikit merubah strategi. Di dalam Juknis itu tadinya kita sudah memplot besaran. Tapi karena Juknis ini harus segera diterima oleh kabupaten kota, maka Juknis itu besaran dan alokasi itu kita keluarkan dan nanti akan ditetapkan oleh SK Gubernur supaya Juknis ini sudah segera menjadi panduan. Kami sudah meminta izin Pak Gub karena contoh misalnya Powato Pak Gub dari yang kita taksir hanya 1.900 misalnya itu naik karena setelah mereka melakukan konsolidasi data ke lapangan memang DTKS saja tidak cukup karena banyak masyarakat yang dalam kondisi seperti ini memang terpapar dan dia terdampak dan dia belum masuk di dalam DTKS. Oleh sebab itu sekali lagi strategi kita sebenarnya kalau dari sisi data biasanya bantuan itu masuk menyasar ke desil 1 dan desil 2. Desil 1 itu adalah masyarakat dengan kategori sangat miskin, desil 2 dia miskin sampai ke rentan. Tapi karena sekali lagi ini dalam kondisi yang tidak normal, di mana banyak orang yang di PHK baru dan lain sebagainya, maka jaring pengaman sosial yang kita siapkan itu otomatis dia meningkat. Masyarakat rentannya naik. Tidak hanya sekedar yang data kita di awal, tapi akan naik sampai kita menyisir masyarakat di luar DTKS. Nah, ini yang sedang kita lakukan. Mohon izin Pak Gub, kami harus sampaikan Juknisnya sudah siap, tapi konsolidasi data ini sampai insya Allah besok. Kenapa? Karena Kementerian Sosial juga sedang menyiapkan program beberapa perluasan cakupan, yaitu PKH, kemudian bantuan pangan non tunai, itu bantuannya naik komposisinya dan cakupannya meluas. Sehingga kita berharap tidak tumpang tindih. Jangan sampai tumpang tindih ada yang terima double misalnya. Nah, tadi pagi saya vikon dengan Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango misalnya, kita sepakat untuk memfilter data ini menjadi satu data, yaitu data yang akan ditangani oleh kabupaten kota, baik data yang kami serahkan dari SK Gubernur maupun data mereka, kemudian nanti data itu disatukan menjadi satu SK Kepala Daerah, Bupati, Wali Kota, penerima manfaat, penerima bantuan di tingkat kabupaten. Ini yang kita lakukan saat ini. Terima kasih. Iya, silakan Pak Gubernur. Terima kasih Pak Budi. Saya tambahkan juga seperti disampaikan tadi, Kementerian Sosial menambahkan beberapa item program, termasuk yang namanya kartu sembako, yang dulunya cuma 100 jadi 150, sekarang ditambahkan jadi 200.000, termasuk BPJS juga ditanggung, termasuk kesehatan. Tetapi ini diserahkan kepada daerah semua, sehingga saya minta juga pemerintah daerah mulai dari tingkat bawah harus jujur. Jangan lagi daftar bantuan ini mutar di keluarga mereka, mutar di sahabat mereka, mutar di kelompok mereka, keluarga yang sudah mampu, masih juga didaftar. Tolong kejujuran, kasihan rakyat yang susah. Jangan karena kemarin memilih saya, memilih dia dan lain-lain, tim sukses dan lain-lain, ini yang dihantam terus dengan berbagai macam bantuan. Jadi tolong hindari, apalagi sebentar lagi ini akan melaksanakan pilkada. Jangan lagi membawa-bawa, oh ini waktu kemarin dia tidak dukung saya dicoret, padahal di orang tidak mampu. Cuma karena tidak sejalan dengan warna partainya juga dicoret lagi. Ini saya harapkan jangan seperti itu. Ini mewabah, virus ini dunia, bukan hanya Gorontalo, bukan hanya Indonesia, dan sangat cepat sekali. Sehingga saya minta kejujuran, dan ini banyak anggaran digelontorkan termasuk dari provinsi. Jangan sampai sudah dapat dari pusat, di provinsi dikasih lagi, kabupaten kota dikasih, sampai dengan dana desa. Kemarin Menteri Desa sudah menyampaikan dana desa bisa digunakan untuk penanggulangan COVID-19 ini atau Corona. Itu tambahan dari saya, Pak. Baik,
Pendengar dimanapun Anda berada, kami masih membuka line interaktif bagi Anda di 0821 9864 8664 bagi Anda yang ingin berinteraktif dengan narasumber. Halo. Iya. Penelpon di 0 ya, silakan. Halo. Halo. Iya. Dengan Halo. Baik, sudah masuk Pak dengan Bapak Halo, siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Halo. Iya, sudah masuk Pak. Halo. Iya. Adam. Iya, dengan Bapak siapa? Adam Melosipat. Iya, silakan Pak Adam. Saya ada datang dengan saran Pak, mohon maaf Pak narasumber Pak Gub seluruh Forkopimda. Yang pertama, Ketua MUI kiranya dapat menghimpun jamaah tabligh menjadi satu kesatuan yang utuh bersama Majelis Ulama Indonesia. Rupanya ada blok sendiri ini, jalan-jalan sendiri, mereka meninggalkan keluarga, anak. Setelah saya tanya-tanya, ini jangan dibiarkan dalam menghadapi corona yang sedang mengganas sekarang Pak. Yang kedua, informasi, kalau toh penyampaian Pak Bupati Bualemo, alhamdulillah Bualemo masih zona hijau. Kalau toh memang sudah jebol Gorontalo termasuk Bualemo, ya diganti itu penyampaian itu supaya ada relevansinya. Jadi untuk kehati-hatian. Yang kedua, Pak Kapolda tetap berharap untuk ya pendekatan persuasif lah kepada warga masyarakat. Kalau toh melanggar, represif tetap terukur lagi. Ini menjelang puasa, yang jelas ini petasan ini memang ada. Ada bos-bosnya Pak. Waktu saya di Lekobalo bertugas, ada saya dengar bos besar di Lekobalo, petasan itu yang disuplai dari Manado. Yang kedua, pembagian sembako kalau toh masih ada, sebaiknya diantarkan ke rumah. Jangan berkerumun dengan antar ke rumah dengan data yang jelas. Inilah hal-hal yang terakhir. Ini kebiasaan orang Gorontalo ASN pada umumnya atau swasta di luar daerah. Ya sebaiknya Pak Sekda tolong ke gubernur semua di Indonesia. Jangan mudik. Karena situasional mereka sudah tahu juga akan menyampaikan kepada bupati, kepada warga yang ada di masing-masing kelurahan itu atau desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu lagi penelpon kami terima di 0821 9664 8664 bagi Anda yang ingin berinteraktif langsung. Di belakang Pak Adam kami terima lagi penelpon. Halo. Halo penelpon, selamat Halo, malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Dari Abaudin. Iya, silakan Pak Baudin. Yang pertama, salam sehat, jauhkan corona. Begini ya, pertanyaan saya yang pertama Pak Gubernur. Pak Gubernur, sebenarnya di perbatasan ini masih terlalu longgar sekali pengawasannya ya. Saya terlalu heran sekali kenapa orang-orang seperti itu tidak terwawancarai dengan bagus, tidak terperiksa dengan bagus masalah kesehatannya sehingga dia bisa masuk lolos ke Gorontalo. Walaupun orang-orang kita itu harus ditanya benar-benar. Mungkin ada petugas di sana bagaimana caranya Pak Gubernur untuk menyampaikan walaupun sudah capek dan lelah Bapak Gubernur untuk menyampaikan ini mungkin belum tersampai pada hal-hal yang untuk lebih ke bawah lagi. Kemudian Pak Gubernur yang paling dirasai oleh masyarakat ini tenaga harian kerja seperti borongan bangunan dan yang lain-lain ini mungkin harus diperhatikan. Kemudian masalah mungkin kalau ada dari dompet doa apa sebenarnya kalau sedekah ini kan katanya untuk menjauhkan penyakit dari diri kita ya. Mudah-mudahan orang yang punya kelebihan ini bisa membantu pemerintah atau sama masyarakat. Artinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan penyakit ini atau virus ini bisa terjauhkan dari daerah kita atau dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan sedekah ini dan juga kita menghadapi bulan puasa mungkin makin akan lebih banyak untuk orang bersedekah mudah-mudahan menjadi obat penyembuh dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abaudin ataupun Pak Narudin nih. Ya, satu lagi nih penelpon kami terima di 0821 9864 8664. Halo. Halo.
Iya, dengan Bapak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ya, dengan Pak Wahid ini. Pak Wahid, silakan Pak Wahid. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur, Bapak Kapolda dengan Bapak Danrem. Saya hanya sekedar berikan masukan, Pak. Ini kita sudah menghadapi bulan puasa. Terutama, mohon maaf ini Pak Bahmid, tolong Pak diundang kelompok-kelompok jamaah, ketua-ketua kelompok. Kalau bisa untuk sementara, jangan dulu ada kegiatan. Saya terima kasih dengan saran dengan teman dari Pohuwato itu, anggota juga itu. Terutama, yang satu Pak Bahmid. Yang kedua, perbatasan diperketat. Setiap perbatasan diperketat. Ada kendaraan yang melintas dari perbatasan, ditanya satu persatu, kamu asal dari mana? Kalau memang itu masyarakat, dari Makassar atau dari mana, tolong disendirikan. Disendirikan, kalau memang dia tidak mau dipulangkan, ya dikarantina saja di perbatasan. Itu yang kedua. Yang ketiga, begitu juga bandara. Bandara tanya, kamu penumpang dari mana? Dari Jakarta. Kalau perlu suruh pulang. Kalau dia tidak mau dikarantina, suruh pulang. Dengan kendaraan itu yang dia tumpangi. Baik. Barangkali ini saja, sekedar masukan. Lebih dan kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah 3 penelpon. Mungkin yang pertama silakan Pak Wahyu menanggapi beberapa pertanyaan, khususnya terkait dengan pengamanan perbatasan. Baik, terima kasih kepada para penanya. Tadi ada 3 orang Pak ya. Yang pertama Pak Adam tadi mengatakan bagaimana polisi harus bertindak persuasif, kemudian represif secara terukur. Jadi Pak Adam, bahwasanya selama ini Polri memang seperti itu. Jadi apa yang sudah Pak Adam sampaikan tadi sudah kami laksanakan. Jadi Polri di dalam melaksanakan kegiatan kepolisian, kita lebih mengedepankan kegiatan-kegiatan yang bersifat persuasif. Dengan himbauan-himbauan, kemudian dengan laksanakan patroli. Patroli pun tidak hanya di dunia nyata. Kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan patroli di dunia internet. Ya, artinya kita mengawasi, memonitoring setiap konten yang disebarkan ataupun yang disampaikan melalui media-media sosial yang ada di internet. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mengamankan 4 kasus yang kita tangani. Ini terkait postingan-postingan yang penyebaran hoax ataupun provokasi yang memanfaatkan situasi terkait corona ini. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya sampaikan kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar ataupun belum jelas kebenarannya. Sumber terpercaya di dalam penyampaian informasi terkait corona ini sudah ditunjuk oleh Bapak Gubernur, yaitu gugus tugas. Sumber itu yang terpercaya. Apabila ada informasi-informasi di luar daripada sumber ini, maka jangan pernah dipercaya. Saya harapkan juga media tadi tolong memberikan informasi berdasarkan pada sumber yang terpercaya tadi. Kemudian tindakan represif terkait masalah petasan, tetap kita juga akan laksanakan itu. Terima kasih kalau misalnya nanti ada informasi-informasi demikian, tolong bisa sampaikan melalui akun Facebook kami, ada Facebook portal Quick Respon Polda Gorontalo. Jadi silakan saja nanti informasikan di mana, siapa yang jual, nanti tentunya akan kita langsung tindak lanjuti. Kemudian terkait masalah perbatasan diperketat, kita sudah perketat Pak, tetapi tadi sudah ada penyampaian dari dokter ya, ada orang yang tanpa gejala. Pada saat di perbatasan sudah melewati rangkaian pemeriksaan, tetapi mungkin ada yang tadi dikatakan tanpa gejala. Oleh karena itu perlu namanya kesadaran daripada diri pribadi. Kalau memang dia berangkat dari atau berasal dari daerah-daerah yang katakanlah zona merah, maka langkah baiknya untuk tidak bepergian
di rumah saja, kemudian mengkarantina diri sendiri. Itu hal yang paling baik. Jangan sampai justru nanti dengan kehadiran mereka ke tempat berpindah tempat, ini justru akan menjadi penular bagi masyarakat lainnya. Ini yang perlu dibutuhkan kesadaran daripada masyarakat tersebut. Mungkin itu. Iya, Pak Kasrem silakan tambahannya terkait dengan pengamanan ini, Pak. Baik, terima kasih. Untuk pengamanan di perbatasan, kami selaku TNI bertugas membantu kepolisian dalam penanganan perbatasan ini, di mana mekanisme dan prosedur yang dilaksanakan sudah kita koordinasikan dan sesuai dengan mekanismenya, termasuk dengan pelaksanaan kegiatan pengecekan personil dan barang-barang yang akan melewati dari perbatasan tersebut. Jadi sudah dijelaskan dari Kabid Humas bahwa sudah ketat pengamanannya, ya. Sudah juga dengan pembicaraan hasil koordinasi baik dari pemerintah daerah termasuk TNI Polri apa yang harus kita laksanakan. Sehingga apabila masih mungkin pandangan dari masyarakat dirasakan kurang, nanti kan kita laksanakan evaluasi apakah betul kurang. Tetapi apa yang sudah kita lakukan dan hasil pengecekan dari para Forkopimda provinsi di setiap pos-pos selama ini yang sudah dilakukan baik di perbatasan dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara, pelaksanaan sudah berjalan dengan baik. Mungkin masih ada kekurangan dari 1-2 hal, akan kita perbaiki ke depan. Kemudian untuk saran untuk apabila ada personil di karantina, nanti akan kita bicarakan lagi. Kita minta petunjuk dengan Bapak Gubernur selaku Ketua Gugus Tugas, apakah perlu atau ada penanganan khusus. Karena di awal-awal kegiatan kita hanya melaksanakan pencegahan. Nah, sekarang sudah ada positif masyarakat Gorontalo yang terkena. Nah, nanti kan kita bicarakan lagi apakah akan kita laksanakan peningkatan dari perbatasan atau sampai dengan diperlukannya tempat karantina yang di perbatasan. Mungkin ini. Terima kasih. Iya, baik. Silakan Pak Ketua DPRD terkait dengan beberapa pertanyaan yang sudah mengemuka. Silakan. Ya, makasih para pemirsa, Pak Gubernur, Pak Danrem, Pak Kapolda yang mewakili. Jadi saya kira semua sudah dijelaskan, sudah sangat-sangat jelas, dan tentunya sekali lagi bahwa terkait dengan anggaran, saya kira ini tahap ketiga yang disiapkan. Saya kira sekali lagi sampaikan kami siap untuk mengeksekusi, dalam tanda petik kita akan setujui anggaran tersebut. Dan tentunya juga harapan kami sekali lagi kepada masyarakat agar supaya bisa membantu sepenuhnya kepada pemerintah dan seluruh stakeholder pelaksana virus corona ini, agar supaya ini diikuti semua regulasi ketentuan yang telah dikeluarkan mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah sekaligus fatwa-fatwa MUI. Dan juga sekali lagi terakhir kami sekali lagi mengapresiasi seluruh kerja-kerja yang maksimal dari gugus tugas, Forkopimda, Pak Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota, yang utamanya para dokter yang berada di front terdepan dan para perawat yang telah melaksanakan tugas maksimal ini. Semoga kegiatan kini ini bisa diridhai Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Pak Gubernur, ini dalam hal refocusing anggaran, sumber anggarannya diambil dari mana Pak? Selain dari perjalanan dinas dan uang rapat, itu dari mana saja Pak yang bisa diperas untuk ataupun dialihkan pada penanganan corona ini Pak? Jadi kami ini ada yang kami ambil untuk kebutuhan Gorontalo, ada juga anggaran kami yang ditarik ke Jakarta. Jadi ada beberapa sumber anggaran dari dana alokasi khusus, baik itu fisik maupun pengadaan. 2 minggu lalu karena belum proses lelang dan belum terkontrak, itu hampir semua ditarik. Baik untuk sektor pertanian, pariwisata, ada juga dinas-dinas yang lain itu ditarik. Karena setelah mereka monitor, mungkin negara butuh anggaran dari semua daerah, bukan hanya Gorontalo, ditarik semua, dibatalkan. Termasuk dari DAU itu kami diperintahkan dan surat jelas. Kemarin Vikon dengan Ibu Menteri, Pak Menteri Dalam Negeri juga, para Menko, sangat jelas, bahkan dana desa itu bisa digunakan. Jadi kami sisir seperti saya kata-kata, perjalanan dinas, makan minum, pemeliharaan, rapat-rapat, keluar daerah dan lain itu kami potong semua.
Bahkan ini lagi ada perintah dari Ibu Menteri bahwa TKD honor-honor juga itu bisa digunakan untuk kepentingan corona ini. Jadi sumber dana semua kita sudah ambil, tetapi kita selalu terukur untuk sektor apa saja, untuk mana saya kita butuhkan, mana yang tidak penting, tidak perlu. Bahkan ada beberapa fisik juga dari DAO kita geser untuk kebutuhan corona ini. Jadi sudah sangat jelas aturannya, PMK-nya juga jelas, dan harus secepatnya juga para anggota DPRD, khususnya yang duduk di Banggar itu tidak boleh tidak. Termasuk keamanan tadi disampaikan oleh Pak Kabid Humas dan Pak Kasrem, itu maklumat, bahkan kemarin Menko Polhukam jelas, apabila ada masyarakat tidak mendengar dengan aturan-aturan itu bisa dipidana, termasuk masalah medsos. Ada juga yang membuat berita-berita yang bukan masalah ini protes kritis pemerintah, tapi tidak berbuat, bahkan terkesan sudah membuat berita-berita hoax. Itu juga oleh Pak Kapolda sangat tegas sekali, dan tadi disampaikan Pak Haidar segera dicari. Saya himbau kepada masyarakat untuk tidak memprovokasi masyarakat dengan kegiatan apapun, baik itu politik, masalah pribadi dan lain. Kita fokus dulu untuk melawan corona ini di Indonesia dan Gorontalo. Sekali lagi saya katakan bahwa negara-negara yang maju seperti Amerika terpapar. Semua, apalagi kita Gorontalo, apa yang kita mandalkan? Bolu doa. Doa adalah podungohu. Ya Pak Ustadz, itu Pak Ustadz yang tadi mau dungohu. Jangan kita sudah di depan mata ini dan musuh kita nggak bisa lihat. Di depan mata kita ini lewat sapa, lewat sendok, lewat piring, lewat motor, lewat tangan, lewat segala macam, kertas kita pegang, uang yang kita pegang. Semua akan kena dan kita tidak bisa deteksi kapan. Kita perketat di udara, darat, laut, tapi ada satu aja yang lolos. Selesai kita. Nah makanya kita berdoa, dan saya dapat informasi dari beberapa teman bahwa kemarin yang sudah positif satu yang dirawat di Alwi Sabu sekarang sudah berangsur-angsur sembuh, mudah-mudahan sembuh. Yang terpenting juga bagi masyarakat, ini bukan kutukan, ya sekali lagi saya katakan ini penyakit bukan kutukan. Sehingga saya juga sudah sampaikan kemarin teman-teman Bupati Wali Kota untuk segera menyiapkan tempat pemakaman bagi orang-orang yang terpapar meninggal dengan virus corona ini. Saya menghimbau juga masyarakat untuk tidak menolak. Ini kalau sudah dikemudikan itu udah nggak mungkin lagi tertular ke siapa-siapa. Yang penting protapnya kita ikuti. Seperti saya katakan dari awal tadi, begitu dia positif, namanya istri, anak, keluarga tidak boleh lagi nengok. Kalau memang sampai meninggal ya sudah, prosesnya protapnya sudah ada. Tidak boleh dibawa kemana-mana, langsung dimakamkan. Nah ini kesadaran masyarakat juga, jangan sampai terjadi seperti daerah lain. Ada yang tidak setuju, ada yang protes, mayatnya tidak bisa dimakamkan di situ. Itu salah besar, ya. Itu tambahan dari saya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita break sejenak, kita ikuti iklan layanan masyarakat berikut ini.